Tiga Kapolda terlibat rekayasa kasus Brigadir J. Ini sosoknya menurut penjelasan Polri. Ya, dari tim sus sudah mendapat informasi tersebut, dan tentunya dari tim sus juga nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait menyangkut masalah kasus Irjen FS ya. Tapi yang jelas untuk tim sidik saat ini fokus ya terkait menyangkut masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh JPU. Tim sus, khususnya dalam pemeriksaan khusus, per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk di penempatan khusus sebanyak 35 orang yang sudah direkomendasikan. Yang sudah melaksanakan patsus, yang sudah ditempatkan khusus sebanyak 18, tapi berkurang 3. Seperti saya katakan sebelumnya, kalau polisi itu penegak hukum, ini rule by man. Ya, dalam konteks ini fakta memang yang menggerakkan ini adalah saudara Ferdy Sambo. Nah, jadi itu sebabnya saya selalu berkata-kata bahwa ada sesuatu yang betul-betul fundamental sekarang di kepolisian. Mandat daripada polisi-polisi kita ini, sumpah mereka padahal mereka bekerja itu kemudian harus sesuai dengan kode etik. Nah, sekarang kemudian proses hukum tahap kedua yang terkait dengan dugaan obstruction of justice itu kan sudah ada 7 ya. Proses yang ketiga adalah barangkali selain kemungkinan ada tambahan proses hukum terkait obstruction of justice, juga ada proses etik. Karena memang tidak ada pelanggaran hukum pidana, tapi ada pelanggaran etika profesi kepolisian. Nah, ini kan kita tunggu ya. Tentu kalau kami di Komisi 3 tidak bisa seperti katakanlah teman-teman masyarakat sipil yang mau ngomong apa saja di. Nah, kalau Kapolri sudah komitmen bahwa itu semua akan dijalani, kita lihat nanti kalau ada hal yang menyimpang baru kemudian kita atensi kembali. Ada 3 Kapolda diduga terlibat dalam rekayasa kematian Brigadir Yosua Huta Barat beberapa waktu lalu. Tim khusus Kabareskrim Polri disebutkan telah mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan, tim sus nantinya akan mendalami 3 Kapolda tersebut jika ada kaitan dengan skenario buatan Ferdy Sambo. Tentunya juga dari tim sus nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan masalah kasus FS. Katanya pada Senin 5 September 2022. Namun demikian, Jenderal Bintang 2 itu belum bisa menjelaskan secara lebih rinci apakah 3 Kapolda yang disebut-sebut itu bakal diperiksa atau tidak. Karena tim sus Bareskrim Polri sedang fokus melengkapi berkas perkara kematian Brigadir Yosua yang dikembalikan oleh Kejaksaan. Sebelumnya, Divisi Provos Mabes Polri telah menggelar sidang pelanggaran etik Kompol BW dan Kompol CP karena merusak dan menghilangkan CCTV di rumah Ferdy Sambo, Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan peran anggota yang merusak dan menghilangkan barang bukti CCTV ada 5 orang. Mereka mengambil dan merusak CCTV. 5 orang perannya sama, hampir sama. Mereka berlima, kata Dedy pada Sabtu 3 September 2022. Menurut Dedy, pihaknya baru melakukan penindakan sidang etik kepada klaster pelanggaran CCTV. Setelah klaster CCTV sudah selesai menjalani sidang, maka pihaknya akan menggelar klaster lainnya. Sidang komisi itu sendiri-sendiri. Kalau ini kan didampingi Bintang 2, kalau Pak Sambo didampingi oleh Bintang 3, tuturnya. Sementara itu, Kabag Penum Kombes Pol Nurul Aziza mengatakan saat ini sudah ada sekitar 15 saksi yang dihadirkan dalam ruang sidang etik. Saya mau update untuk saksi yang dihadirkan pada hari ini. Tadi disampaikan ada 5 orang dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AN, S, dan BH hadir bersamaan dengan Bapak FS, ungkapnya. Kemudian saksi dari Patsus Profilos yang dihadirkan dalam sidang berinisial RS, AR, ACN, CP, dan RA. Sedangkan saksi dari Patsus Bareskrim Polri yang dihadirkan adalah RR, KM, dan Baradae melalui Zoom. 2 saksi dari luar Patsus yakni HM dan MB, dan totalnya ada 15 saksi.
tegasnya. Peran kotor Kombes Agus Nurpatria, anak buah Ferdi Sambo, terungkap bukan hanya merusak CCTV. Kombes Agus Nurpatria merupakan anak buah Ferdi Sambo di Divisi Propam Polri tengah menjalani sidang kode etik usai terlibat skenario Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang terjadi pada Selasa 6 September 2022. Kombes Agus telah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan atas kasus pembunuhan Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Kini Polri mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam kematian Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan selain melakukan perusakan barang bukti berupa CCTV di TKP atau sekitar rumah dinas Ferdi Sambo, Agus juga melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. KBP ANP atau Agus Nurpatria ini dia bukan hanya melanggar satu pasal, dia melanggar beberapa pasal selain merusak barang bukti CCTV. Ada juga pelanggaran lain pada saat melakukan olah TKP, kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meski begitu, Dedi tidak merinci terkait pelanggaran lain yang dilakukan oleh Agus dalam obstruction of justice tersebut. Nantinya pelanggaran tersebut akan dibuktikan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Ini nanti akan diuji oleh hakim komisi dan juga menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut di sidang Kode Etik Polri ini. Insya Allah nanti malam atau dini hari akan disampaikan langsung diputus hasilnya, ujar Dedi. Diketahui Polri telah menetapkan 7 orang tersangka terkait obstruction of justice penyidikan kasus kematian Brigadir J. Ketujuh orang itu adalah Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cukputranto, dan AKP Irfan Widianto. Mereka diduga melanggar pasal 49 JO, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, JO pasal 32 ayat 1 UU ITE dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP, JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Dalam hal ini, Ferdi Sambo adalah aktor utama pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk menyusun rekayasa skenario untuk menutupi aksinya, memerintahkan menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyidikan. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Baradae untuk menembak Brigadir J. Eksekusi dilakukan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membeberkan motif pihaknya menetapkan 7 tersangka tersebut. Kata Dedi, mereka diduga melakukan kegiatan-kegiatan yang menghalangi proses penyidikan, termasuk pengerusakan CCTV dan handphone, melakukan pengerusakan CCTV, HP, menambahkan BB di TKP dan menghalangi penyidikan, kata Dedi saat dikonfirmasi pada Kamis 1 September 2022 lalu. Saat ini 3 dari 7 tersangka yakni Ferdi Sambo, Kompol Cukputranto, dan Kompol Baikuni Wibowo sudah dipecat dari institusi Polri melalui sidang kode etik. Namun, ketiganya mengajukan banding atas putusan sidang kode etik tersebut. Ferdi Sambo resmi ajukan banding. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo telah resmi mengajukan banding atas vonis sidang Komisi Kode Etik Polri yang diterimanya. Banding diajukan oleh pendamping Sambo dari Divisi Hukum atau Divkum Polri. Sudah diajukan oleh pendamping beliau dari Divkum Polri, ujar pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis saat dimintai konfirmasi pada Minggu 28 Agustus 2022. Arman mengatakan Sambo belum menyerahkan memori banding. Pasalnya, Sambo masih memiliki waktu paling lambat 21 hari sejak menyatakan banding.